Apa kabar? Wah, aku harap adik-adik di rumah sehat selalu ya. Iya, pasti luar biasa ya kan? Oh, harus dong, Kak. Wah. Oh, sebelumnya mungkin ada yang nggak kenal kita, gara-gara iya. ada versi terbarunya. Nah, kita kenalan dulu yuk. Ayo, Kak, yuk. Oke. Coba dulu, aku dulu. Iya. Oke. Kenalin ya, aku Kak Sinta, oke? Halo. Dan aku Kak Kristi. Halo. Hari ini kita berkumpul pastinya untuk bertemu dengan Tuhan dong. Iya, bener sekali. Hari ini pasti harinya Tuhan kan, Kak? Iya. Harus dong. Ya, harusnya kita beribadah dong ya kan? Nyanyi. Ya, nyanyi. Memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Dan yang pertama kita akan menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan dengan ceria ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Iya, kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Ya, sikap doa gimana? Ayo, lipat tangan, tutup mata, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Hari ini kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bulan. Nah, sebelumnya adik-adik yang ada di rumah bisa nih dipersiapkan dulu Alkitabnya. Nah, sambil menyiapkan Alkitab, mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar.
dipersilakan untuk Bu Wulan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, salam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Mari adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi yang indah ini Tuhan boleh izinkan kami untuk menyiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk menerima firman-Mu. Berkati Tuhan supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik yang di kelas Markus, Lukas, dan Yohanes bisa menyiapkan Alkitabnya, membuka Alkitabnya, dan mulai membaca. Dan untuk kelas Matius, adik-adik bisa didampingi oleh mama, papa, atau ibu dan ayah. Kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang ketaatan seorang hamba Tuhan. Bukan saja seorang hamba Tuhan, tetapi juga seorang murid yang taat kepada gurunya. Nah, saat ini tentu adik-adik juga menjadi seorang murid di sekolah. Apakah kalian juga melakukan hal yang sama tentang ketaatan? Nah, pagi ini kita akan belajar melalui firman Tuhan, belajar dari pribadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan, yaitu Yesaya. Yesaya dalam ketaatannya dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Umat Israel adalah umat yang tidak taat kepada Tuhan. Umat yang selalu memberontak Tuhan. Umat yang selalu tidak mau mendengar suara Tuhan.
tidak mau melakukan perintah Tuhan. Yesaya juga dipercaya oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar berita tentang datangnya Mesias sebagai juru selamat manusia dalam pribadi Yesus. Yesus adalah hamba Tuhan, hamba yang juga taat kepada Bapanya. Nah, adik-adik, ada dua pribadi di dalam Alkitab. Di sini bercerita tentang Yesaya dan Yesus yang sama-sama menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Nah, dalam ketaatannya tentu ada hal-hal yang dilakukan oleh Yesaya. Ada hal-hal yang dikerjakan oleh Yesaya yang secara terus-menerus. Dan hal yang dikerjakan secara terus-menerus ini adalah sebuah kebiasaan. Tentu kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Yesaya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesaya selalu mempertajam telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Karena kebiasaannya, Yesaya dipercaya oleh Tuhan dan menjadi murid, diberi lidah sebagai murid. Diberi lidah untuk berkata-kata, memberikan pengajaran yang baik, memberikan pengajaran bagi umat Israel, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Agar umat Israel yang tidak taat kepada Tuhan kembali pada jalan Tuhan. Demikian juga pribadi Yesus yang juga sebagai hamba. Yesus taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Keduanya, Yesaya maupun Yesus, melakukan pelayanan yang sama, yaitu memberikan pengajaran, memberikan didikan, memberikan peringatan, memberikan teguran, memberikan penghiburan bagi umat Tuhan. Nah, adik-adik, tentu ketika mereka melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, tidak mudah untuk dikerjakan. Ada tantangan, ada rintangan yang harus dihadapi, ada resiko yang harus dihadapi. Yesus dalam pengajarannya mendapatkan banyak penolakan. Harus dicemooh, harus dihina, harus diludahi, harus diejek. Dan pada akhirnya Yesus harus menderita di atas kayu salib dan mati. Tetapi karena iman percayanya kepada Bapa di surga, baik Yesaya maupun Yesus sebagai hamba yang taat kepada Tuhan, hamba yang setia, percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir, Tuhan sanggup datang untuk memberikan pertolongan. Nah, pada akhirnya Yesus mendapatkan kemuliaannya kembali. Yesus dibenarkan oleh Bapa di surga. Nah, adik-adik, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, melalui firman Tuhan pagi ini, kita diajar oleh Tuhan. Yang pertama, untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu setiap pagi, setiap hari, mau untuk mendengar suara Tuhan,
mau untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah murid Yesus, maka kita harus taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik juga mengaku sebagai murid di sekolah, adik-adik juga harus mau untuk mempertajam telinga adik-adik untuk mendengar pengajaran dari Bapak Ibu guru kalian. Mendengar didikan, bimbingan dari Bapak Ibu guru kalian. Nah, ketika kalian taat melakukannya, kalian akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memiliki lidah untuk berkata-kata yang baik, untuk bisa menjawab setiap pelajaran, pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui pengajaran mereka. Nah, adik-adik, tidak hanya itu, di sekolah kalian juga mungkin bisa memberi semangat bagi teman kalian yang mereka sedang berputus asa karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika belajar di sekolah. Nah, kita memberikan teladan yang baik bagi teman kita untuk bisa menggunakan telinga dan lidah kita dengan baik. Kita bisa mengontrol lidah kita dengan baik, agar apa yang kita miliki, telinga untuk mendengar, lidah untuk berkata-kata yang baik, memberikan semangat yang baru bagi teman kalian yang sedih maupun berputus asa atau mereka yang sedang dalam masalah. Kalian datang untuk mereka, hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi teman kalian. Nah, adik-adik, selain itu, ketika kalian juga mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, ketika kita sedang melakukan ibadah sekolah minggu, adik-adik juga harus mau mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu. Mau untuk melakukan apa yang menjadi perintah Bapak Ibu guru sekolah minggu. Contohnya, ketika adik harus dimintai untuk menjadi seorang pemimpin pujian. Untuk memimpin pujian, adik-adik mau belajar untuk melakukan perintah itu dengan taat. Mau diajar untuk menjadi seorang pemimpin pujian. Nah, ketika kalian juga diminta oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu kalian untuk berdoa, kalian juga mau untuk melakukan perintah itu, yaitu berdoa. Ketika kalian merasa bahwa ini sulit untuk dikerjakan, adik-adik mulailah belajar, mau diajar, mau dididik, mau dibimbing, supaya dengan demikian kalian bisa berlatih secara terus-menerus dan membiasakan untuk bisa menggunakan telinga untuk mendengar dan lidah untuk berkata-kata. Demikian juga ketika kamu di rumah, kalian akan memberikan semangat bagi adikmu atau kakakmu yang mereka juga sedang dalam kesedihan, masalah, atau mereka sedang berputus asa karena sesuatu hal. Nah, adik-adik, tidak hanya itu, ketika kamu menjadi seorang anak, kalian juga mau untuk mendengar, taat kepada perintah orang tua, mau mendengar apa yang menjadi nasihat orang tua. Jadi adik-adik belajar untuk menjadi seorang murid yang taat kepada Tuhan. Dan ketaatan itu memang tidak mudah untuk dikerjakan. Ketaatan itu butuh proses. Dan proses ini mungkin panjang untuk bisa kita lalui.
Tetapi percayalah, Tuhan akan datang untuk menolong kalian, memberikan kemampuan kepada kalian untuk melakukan apa yang menjadi perintah gurumu, perintah Bapak Ibu guru di sekolah minggu, perintah orang tuamu dengan baik. Ketika engkau menjadi seorang yang taat dan setia. Nah, mari adik-adik kita belajar bersama untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan kita menjadi dasar bagi hidup kita. Nah, percayalah, ada hasil yang akan kita terima dari sebuah ketaatan. Percayalah, Tuhan datang untuk menolongmu. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk kami belajar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk menggunakan telinga kami mendengar, untuk menggunakan lidah kami untuk berkata-kata yang baik, memberikan semangat bagi teman-teman kami, dan bukan untuk menjatuhkan atau menyakiti teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk taat kepadamu, ajar kami untuk melakukan perintah-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami juga melakukan kebiasaan untuk kami mau membaca dan merenungkan, serta melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman dari Bu Wulan. Adik-adik masih ingat tidak dengan firman yang disampaikan Bu Wulan? Tentunya masih ingat dong, Harus ya kan? dong. Nah, kita diharuskan untuk berbuat baik, suka menolong. Ingat, jangan takut, jangan malu, dan harus berani. Kakak harap adik-adik dapat melakukan kebaikan dan suka menolong itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kak Sinta mau menyampaikan apa nih ke adik-adik yang ada di rumah? Sekarang waktunya mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan lewat guru-guru terdekat dan juga ditransfer lewat nomor rekening yang di awal sudah ditayangkan. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Nah, kakak denger-denger nih, minggu ini ada yang ulang tahun loh. Oh, siapa ya? Iya ya, siapa ya? Ayo siapa? Tentunya yang ulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun! Semoga diberkati Tuhan ya. Selalu dekat dengan Tuhan, oke? Oke. Dan gak kerasa nih,
ibadah sekolah minggu hari ini mau berakhir. Iya nih, udah akhir aja. Iya nih, gimana kalau kita tutup dengan doa? Oke? Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang dapat kami dengar dan juga kami akan terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh kebaikan-Mu pada kami semua. Kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, kiranya Tuhan juga akan melindungi dan menyertai kami setelah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekolah minggu ini sudah berakhir nih Kak. Oh iya nih. Dan untuk menunjukkan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita nyanyikan apa? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Apa nih Kak? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.